Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang selalu mementingkan dunia daripada akhirat. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Saya mikir lagi. Di dunia itu yang paling berharga itu duit. Dengan duit segala sesuatu bisa dibeli. Jadi orang-orang jahat itu, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang selalu lebih mementingkan duit daripada akhirat. Tetapi kalau orang-orang yang beriman, kata Allah, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Hatinya terjaga untuk berbuat baik, pikirannya terjaga untuk memikirkan yang baik, lisannya terjaga untuk mengucapkan hal-hal yang baik, perbuatannya terjaga untuk melakukan hal-hal yang baik, baik kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Artinya menjadi para pejuang kebenaran dan keadilan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar, baik yang ada pada dirinya, pada istrinya, pada anak-anaknya, pada keluarga besarnya, pada masyarakatnya, pada bangsa dan negaranya, dan pada agamanya. Itu orang-orang yang baik, itu orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Orang-orang yang baik ketika naik pesawat terbang, lalu pesawat terbang itu jatuh, mati, bukan ingkanat illa sayhata wahidatan faidahum khamidun, bukan siksaan yang diterima, tetapi malah kata Allah berfirman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hei orang-orang yang baik, hei orang-orang yang jiwanya tenang, hei orang-orang yang mencintaiku dan dicintaiku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi, padkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan, ke dalam surgaku. Disambut oleh Allah ruhnya sebagai orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Ketika di dalam kapal lalu meledak, bukan siksaan yang diterima oleh orang-orang yang baik, tetapi malah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Disimpan di tempat yang mulia, ruhnya disimpan bersama orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Ketika orang-orang yang baik sedang tidur di rumahnya, lalu terjadi longsor, lalu dia mati, maka kematiannya bukan siksaan yang terimanya, tetapi malah berkah. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, hei orang-orang yang baik, hei orang-orang yang soleh, hei orang-orang yang jiwanya tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi, padkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ketika orang-orang baik sedang berada di tepi pantai, lalu datang tsunami, orang baik mati, ruhnya dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hei orang-orang baik, hei orang-orang yang jiwanya tenang, hei orang-orang yang mencintaiku dan dicintai Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi, melesat, fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, disimpan di tempat yang mulia dan dimuliakan Allah. Lalu ketika orang-orang yang baik
diam di rumahnya, lalu ambles, terkena likuifaksi seperti di Sulawesi, mati bareng-bareng sekeluarga. Kebetulan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh, keluarga yang baik. Maka Allah pun berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang jiwanya tenang, hei orang-orang yang baik, hei orang-orang yang selalu membersihkan diri, hei orang-orang yang mencintaiku dan dicintaiku, kata Allah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Padkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan surgaku. Masuklah ke dalam surgaku. Ruh-ruh orang yang baik disimpan, dimasukkan, disatukan dengan golongan orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, disimpan di tempat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada bencana alam, terus ada yang bertanya, Ustadz, apakah ini ajab, musibah, ujian, atau apa? Maka jawabannya tergantung. Apakah ketika kita selama hidupnya berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau berbuat baik, maka tentu yang akan kita dapatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Disambut oleh Allah, ruhnya disimpan di tempat yang mulia. Jadi itu bukan azab, tetapi berkah. Sebagai tanda kasih sayang Allah, Allah rindu dengan orang-orang yang mencintainya. Tetapi ketika kita selalu berbuat jahat, maka tentu saja kata Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ini adalah siksaan buat kamu. Matilah kamu dalam satu teriakan saja. Mampus. Lalu disimpanlah kita di golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka dalam beberapa ceramah yang dulu saya pernah ngomong bahwa orang yang baik dan orang yang jahat itu seperti air dengan minyak. Air dengan minyak disatukan, mempunyai hukum air akan berkumpul dengan air, minyak akan berkumpul dengan minyak. Maksudnya orang yang baik akan berkumpul dengan orang baik, orang-orang yang jahat akan berkumpul dengan orang-orang yang jahat. Orang-orang baik akan memilih pemimpin yang baik, dan orang-orang jahat akan memilih pemimpin yang jahat. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Sekarang terserah Bapak Ibu. Sekarang masa demokrasi, negara kita negara demokrasi. Maka Allah memberikan tanda supaya kita kalau memilih pemimpin, kalau memilih capres, kalau memilih caleg, cari yang baik. Yang hatinya baik, yang pemikirannya baik, bagus, inovatif, yang lisannya baik, yang perbuatannya baik. Kalau merasa orang-orang yang baik, karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun, dan setiap mereka manusia baik yang muslim, munafik maupun orang-orang yang kafir, baik orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat, akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk diadili. Malik yaumidin, Allah yang mengadili. Barang siapa yang berbuat kejahatan meskipun sebiji zarah, maka akan dibalas. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji zarah, maka akan dibalas. Semuanya akan ditampakkan, tabir akan dibuka, seluruh anggota badan akan menjadi saksi, mulut dikunci. Jika kekafiran kita, kemunafikan kita,
lebih sedikit daripada kebaikan kita, lebih sedikit daripada ketakwaan kita. Dengan kata lain, ketakwaan kita lebih besar, lebih berat, maka tentu saja kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surganya Allah. Melintas ihdinas siratal mustaqim, melesat seperti cahaya yang menembus kegelapan. Tetapi ketika kekafiran kita, kemunafikan kita lebih besar daripada ketakwaan kita, lebih berat daripada ketakwaan kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang kehilangan cahaya di dalam tubuh kita. Ketika berjalan ke dalam jembatan Shiratal Mustaqim, kita bergetar, kita ngeri melihat dahsyatnya, mengerikannya neraka jahanam. Baru beberapa langkah kita terprosok, kita jatuh dan kekal masuk ke dalam neraka jahanam. Waspadalah. Makanya kalau kita mau cari pasangan hidup, kata Nabi, lihat agamanya dulu. Kalau agamanya baik, insya Allah ke depannya baik. Apalagi menjadi presiden, lihat agamanya dulu. Kalau agamanya baik, pasti ketika dia jadi presiden akan berbuat kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Semuanya terserah rakyat Indonesia. Saya hanya bertugas menyampaikan sesuai keilmuan saya. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.